suami sebagai kepala dan imam dalam keluarga. Tapi bukan suami saya yang dengar, istri juga dengar, anak-anak juga dengar, karena besok-besok jadi suami juga. Pembacaan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian: kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak ibu saudara-saudara, tolong renungkan ini. 1-2 hari yang lalu ini saya lihat orang bikin profil di BB, beberapa orang, salah satunya Ko Paulus. Tulisannya begini, tolong ini direnungkan. Saya nanti tambah-tambah sedikit, tapi tolong renungkan ini. Jangan marahi istri sewaktu habiskan hartamu. Itu baik yang ada harta. Yang tidak dihabiskan apa? Lanjut. Barang siapa mempunyai istri boros, maka suami akan kaya. Istri-istri boros sudah kaya nanti. Barang siapa yang memperlakukan istrinya dengan perhitungan, maka hidupnya akan serba kekurangan. Jadi mampu baru memakan sambal sedikit, kita bilang main sambal terus, miskin nanti. Lanjut. Barang siapa yang menjamin istrinya dengan penuh, maka Allah akan menggantinya dengan hidup yang selalu berkecukupan. Siapa menjamin istrinya dengan penuh, bukan penuh jengkel, penuh tanggung jawab, Allah menggantinya dengan berkecukupan. Terus dia tutup dengan, sesungguhnya rezeki suami tergantung dari kebahagiaan istri. Luar biasa. Berarti kalau istri bahagia, tandanya rezeki suami banyak. Luar biasa. Tapi itu saya bilang renungkan dulu, belum kesimpulan. Renungkanlah. Lalu kita membaca bagian pembacaan ini. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Tapi dia cukup prihatin terhadap kehidupan jemaat. Efesus sementara itu berada dalam sebuah keadaan di mana mereka menyembah dewa, dan dewa yang paling mereka sembah itulah Dewi Artemis, yang dianggap sebagai dewa kesuburan.
Mereka menyembah dia. Dan tunduknya mereka kepada kaisar yang begitu luar biasa, bahkan hampir dianggap sebagai Tuhan. Walaupun di dalam penjara, Paulus merasa penting untuk menyampaikan ini kepada mereka, supaya mereka sadar sesuatu, bahwa dalam hubungan antara umat dengan Tuhan Allah, jemaat dengan Allah, harus seperti hubungan seorang suami dan istri, di mana suami telah memberikan dirinya untuk menebus istrinya. Ini dalam cerita tentang Yesus. Sehingga jemaat harus hidup seperti itu tanpa harus memakai dewa-dewi lain sebagai pengganti suami. Saya sedikit hati-hati menyampaikan ini oleh karena budaya Alkitab dalam tulisan ini lebih condong kepada budaya patriarki, laki-laki, sehingga hampir-hampir perempuan dianggap adalah manusia ciptaan kedua dan tingkatnya sedikit di bawah laki-laki. Tidak dengan maksud itu. Hampir semua budaya di dunia juga ada dalam budaya itu. Fam harus ikut fam suami. Jadi dulu ibu Raja Kana menikah dengan saya, hapus yang raja, ikut menobe dulu baru di belakang taruh begitu. Laki-laki. Tidak banyak suku-suku yang matrilinear. Di Indonesia suku Minang, tapi tidak punya pengaruh besar terhadap siapa kepala. Lebih kepada ikut marga istri dan suami dianggap sebagai pendatang. Karena itu dalam perspektif ini, saya mau ajak kita untuk merenungkan kenapa suami disebut sebagai kepala dan menjadi imam di dalam rumah. Mari kita lihat beberapa hal ideal baru kita masuk ke dalam beberapa contoh praktis untuk kita memahami apa yang harus dilakukan istri terhadap suami dan tanggung jawab suami kepada istri. Kita mulai dari suami. Saya coba periksa arti suami, dan kamus memberi penjelasan bahwa suami itu, dengar, suami itu adalah seorang pelaku, bukan penonton. Dia adalah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin pria, bukan wanita, pria, yang berjanji, berikrar untuk memperistri seorang wanita. Jadi dia seorang pelaku perkawinan, pria, laki-laki, bukan laki-laki hidung belang, yang berjanji untuk menikahi seorang wanita, bukan seorang laki-laki, seorang pria. Pernikahan itu dilakukan dalam sebuah upacara sebelum statusnya resmi sebagai istri dan suami. Jadi dalam sebuah upacara, jangan tiba-tiba bilang, lu tahu kok tidak, saya ini dia punya laki. Tidak bisa begitu. Ada upacara menuju ke situ. Lalu apa tugas suami setelah mereka ada di dalam pernikahan itu? Apa tugas suami? Supaya suami-suami dengar memang ini. Istri ju catat, kau pulang tempel di pintu kamar. Suami tak salah sedikit bilang, Pak tadi baca kosong deh. Ibu justru rencana di saya begitu. Satu, suami punya tugas itu mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istri. Mengajarkan agama dan hukum-hukum kepada istri. Harus. Dia punya soal adalah kalau suami tidak tahu agama, dia tanya, bilang, itu hari saya agama apa ya? Nah, itu yang jadi masalah. Dia mau ajar agama apa, akhirnya dia ajar semua agama. Jadi masalah. Suami bertanggung jawab mengajarkan agama dan aturan-aturan hukum, terutama hukum-hukum agama kepada istri. Kedua, suami bertugas untuk menemukan kelebihan istri. Saya ingin pakai bahasa-bahasa positif. Suami berkewajiban untuk menemukan kelebihan seorang istri. Coba lihat dia baik-baik, renungkan berapa lama kita membangun hubungan, dia pun kelebihan apa. Jangan pusatkan perhatian pada kelebihan berat badan. Harus sedikit taruhlah perhatian pada kelebihan lain. Saya pu istri ini apa kelebihannya, begitu
Lu kayak lebih cerewet dari beta. Bukan itu juga. Periksa kelebihan. Karena kelebihan-kelebihan itu yang akan membuat kita terikat satu dengan yang lain. Karena akan sulit ditemukan di tempat lain, di orang lain, dan seterusnya. Pastikan dia punya kelebihan. Jangan hanya cari dia punya kekurangan. Bilang dia dasar orang udik, pedalaman, tidak tahu diri. Temukanlah dia punya kelebihan. Ketiga, suami bertugas untuk mengasihi istri. Mengasihi, bukan memukul, mencela atau menghina. Jadi suami pun tugas mengasihi. Sayang, kurang sambal kok, mau tambah sama. Bukan pukul. Kita tidak pernah menikah dengan istri yang namanya Chris John. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita menikah dengan seorang istri, seorang perempuan yang butuh dikasihi, bukan butuh dipukul. Angkat tangan suami-suami yang biasa pukul istri. Tidak ada ya di sini ya. Bagus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Atau ibu-ibu yang biasa kena pukul, angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena pukul. Itu bahaya. Jadi mengasihi. Jangan KDRT. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri pukul suami, suami pukul istri, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Jadi itu hari dong bilang, belum kenal maka tak sayang. Saya bilang apa? Jadi kenal pasti sayang? Belum tentu. Belum tentu. Karena suami yang pukul istri itu dia kenal dia pu istri, bukan dia tidak kenal. Bukan mencela. Bukan mencela. Andi tadi saya bilang, jangan kawin orang rote. Bukan mencela. Gitu ya. Saya bilang kawin sesama Timor, lu tidak mau. Jadi bukan mencela. Bukan menghina. Andia kamu dari keluarga miskin, untung lu kawin ame betan, lu hidup agak sedikit. Jadi bukan menghina Seperti apapun kita pun posisi, jangan menghina. Karena dia istri. Lanjut. Suami punya tugas adalah menafkahi dengan tulus. Memberi makan, memberi perhatian, berikan dengan tulus. Jangan sampai pulang bilang, ini yang lu pesan nih, ambil ke lu puas. Ambil. Sebentar beli lu muka asam lah Tidak begitu tulus. Tulus dikasih, bikin kejutan. Suruh mama keluar terus taruh bapak di dalam kamar bersengaja bikin kau tidak tahu. Mama masuk lihat apa? Pakaian kotor semua. Menafkahi dengan tulus. Jadi suami-suami tolong nafkahi istri. Jangan hanya bilang ini lu ini. Jadi beban dalam keluarga. Tidak bisa nafkahi. Lanjut. Suami punya tugas adalah bersikap lembut terhadap istri. Lembut.